di luar sini berjuang, menjalankan tempat dan mengatakan tidak punya uang. Aku memberikan semua uangku kepada saudara-saudara, selain mengirim sebagian ke rumah. Benar-benar tidak ada uang yang tersisa. Kekacauan seperti ini masih berbicara tentang kesetiaan. Biar kau setia. Lupakan saja saudara, berhenti memukul. Pukuli dia sampai mati. Kita harus mencari kambing hitam lain. Saudara-saudara, anggota tubuhku lumpuh dalam kehidupan ini dan terperangkap di penjara. Aku khawatir tidak ada kesempatan untuk membalas dendam pada kalian. Kehidupan selanjutnya, kalian jadi kakak laki-laki. Aku akan jadi adik laki-laki, gerbang jarum ilahi sumpah. Membalasmu dengan nyawaku. Sepertinya, kau sangat setia. Kesetiaan tidak memenuhi syarat. Anak kecil, aku suka orang yang setia. Lakukan sesuatu untukku. Anda salah orang. Ini bukan masalah. Untuk menjadi orang hebat, seseorang harus menanggung penderita, rasa sakit kelahiran kembali. Bisakah kau menanggungnya? Sakit fisik bukanlah apa-apa. Bagus, Banu. Bangun. Banu. Kelahiran kembali. Selama kau bisa menahannya, rasa sakit kelahiran kembali. Kau tidak akan lagi menjadi Fana. Sedikit rasa sakit ini, bahkan tidak bisa kau tangani. Dia belum mati kan? Dia tidak mungkin. Aku juga tidak melihatnya kemarin. Anak malang itu punya harta di tangannya. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Cepat, lari. Orang tua, kau belum memberitahuku apa yang kau ingin aku lakukan. Ingat wajah mereka. Balas dendam saudaraku akan diambil. Orang ini terlihat hebat. Orang tua, mungkinkah aku sedang bermimpi? Giliranku. Sekarang setelah aku mendapatkan warisan, aku tidak akan membiarkanmu menindasku. Atice, kami buta akan KNI buat ANM. Gue sama kalian negosiasi, yuk. Silakan, 10.000 pul nggak masalah. Aku harus tinggal di penjara ini selama setahun. Tentu saja aku tidak akan tinggal gratis. Di penjara ada apa? Yang tidak bisa diselesaikan, aku akan menyelesaikannya. Jangan hanya bilang setahun. Kau bisa tinggal seumur hidup jika kau mau. Baiklah. Bukankah itu hukuman seumur hidup? Atice, Kuisan, sudah mati. Apa yang kau katakan? Kuisan, dibunuh oleh anak buah Safan. Dia, pergi. Jika bukan karena bos Kuisan, aku sudah kelaparan sampai mati di jalanan. Bos Kuisan, aku akan pergi memberi hormat. Aku pergi. Dengan hormat mengantar kakak. Jangan membuatku kembali untuk memberimu pelajaran. Ya. Atice, kau berani kembali? Bos memberiku makanan. Dupa ini, aku harus menyalakannya. Kuisan, dibunuh oleh Safan. Rekan dekat Kuisan gesek. Safan adalah orang yang kau bawa. Jadi aku harus menyalakan dupa ini lebih banyak lagi. Baiklah. Pengkhianat menawarkan dupa. Aturan, kau harus mengerti. Bisakah kau melewati jalan kematian ini? Aku akan membiarkanmu menyalakan dupa ini. Saudara-saudara, beri jalan untuk Atice. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Pengkhianat sepertimu masih ingin menyalakan dupa? Tidak takut mati? Kalau begitu maju selangkah lagi.
Berhenti. The film was translated and Aturan narrated Jianghu by tidak boleh M. dilanggar. Media. Jika kau bisa melewati jalan kematian ini, maka kau boleh menyalakan dupa ini. Balas dendam Kui. Aku Atica. Akan membalas dendam ini. Mangga segar. Buat cahaya pedang setiap bisa. Orang tua. Lihat baik-baik. Ini tandanya. Putra baikmu yang membuatnya sendiri. Masih mau menyangkal? Ini benar-benar sidik jari Atica. Ibu Atica. Aku sering bermimpi akhir-akhir ini. Ayah Atica. Atica dipukuli sampai mati. Di mana Atica? Jika kau tidak membayar, kau tidak akan pernah melihat Atica lagi. Tolong. Di mana Atica? Berhenti berpura-pura menyedihkan. Masih belum membayar? Aku akan membakar rumah ini. Bukannya kami tidak mau membayar. Kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang. Kalau begitu nyawamu saja. Atice. Kau belum mati. Atice. Apa yang kau lakukan? Ini ibumu. Atice. Kau akan melakukan ini pada ibumu sendiri? Sudah kuduga. Kau menyembunyikan uang. Ayah, jangan khawatir. Ibu, jangan terlalu memaksakan punggungmu. The film Ayo. was translated and Ibumu. narrated by M. Media. Sering dihantui mimpi buruk. Memimpikan sesuatu terjadi padamu. Dia berdoa di kuil setiap hari. Ibu, aku telah berbakti kepada ibuku. Kau sudah sangat menderita. Sekarang, aku akan mengurus semuanya. Kalau begitu akan kubunuh kau lagi. Bagaimana ini mungkin? Jelas-jelas aku memutuskan uratmu. Penasaran? Coba rasakan. Dan kau akan tahu. Apa yang masih kau tunggu? Tidak peduli apapun, dulu aku adalah kakak laki-lakimu. Hari ini, kakak laki-laki akan mengajarimu bagaimana bersikap. Jangan mendekat. Aku orangnya sawan. Jika dia tahu kau belum mati, dia tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu bawa aku ke sawan. Baiklah. Aku akan membawamu kepadanya. Berbicara tentang makanan itu, adalah pertama kalinya kau memperlakukanku. Bajingan Atice, jangan sombong dulu. Di mana sawan? Kita sudah sampai. Ayah, Putri dari keluarga lunak Marisol. Saudara Safan Atica, aku datang untuk memberi selamat atas kematian Talat. Aku bilang ini adalah kesalahpahaman. Apa kau percaya itu? Harimau betina, kau benar-benar menyembunyikan racun di mulutmu. jangan berpikir dengan mengendalikanku. Keluarga Lunrat akan berada di bawah belas kasihanmu. Binatang. Bahkan orang yang sekarat pun tidak akan kau lepaskan. Sesuai keinginanmu. Lagi pula aku punya waktu 5 detik lagi. Sebelum aku mati. 5 4 3 2 1
Apakah kau menyelamatkanku? Bisakah kau membiarkanku selesai berbicara? Tercela. Hampir saja tertipu trik Savan lagi. Kali ini berkat Tuan Atica, karena telah menyelamatkanku. Pemimpin klan keluarga Lunrat. Membantu orang tua ini menghilangkan racun. Jika tidak, tidak akan ada lagi keluarga Lunrat di masa depan. Nona Mariso, bisakah aku menjabat tanganmu? Tuan Atica, apakah kau siap? Mariso, berikan semua uang di rumah kepada Tuan Atica. Tunggu sampai aku sembuh untuk berterima kasih secara pribadi. Ya, Aku memang butuh uang sekarang. Kalau begitu aku akan mengambil uangnya. Apa yang tidak kumiliki adalah uang. Ambil ini. Kekasih masa kecil Atica Anja. saudara korek api. Ikut aku. Sekali saja, aku akan memberimu 2 kali lipat harga pasar. The film was Biarkan aku pergi. translated and narrated Lepaskan. by M Media. Siapa? Siapa yang berani melampar tutup botol padaku? Berandalan Faisy. Bosan hidup? Atica, Dasar pun. Berani-beraninya kau melampar tutup botol padaku? Jangan sampai aku melihatmu lagi. Punya nyali. Kau. Selama aku pergi. Beginilah cara kau mendukung orang tuaku. sebelumnya, Wazi kadang-kadang datang. Mereka akan sedikit menahan diri. Wazi belum datang 2 hari ini. Jeti, Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Sudah berakhir. Puazi. Atika, aku tidak mengkhianatimu. Aku tahu. Lama tidak bertemu. Atice. Aku tidak menyangka kau begitu tangguh. Benar. Dalam beberapa hari, pernikahan adik laki-lakiku, kau sebagai kakaknya, tidak punya alasan untuk tidak meresmikan pernikahan itu kan? Aku akan menunggumu. Atice. Le Palais Hotel. informan kami mengirimkan berita. Atika sendirian, berjalan ke Hotel Savan. Tuan Atica telah menunjukkan kebaikan kepada kami. Sama sekali tidak boleh terjadi apapun padanya. Ayo pergi. Sampah, kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Apa? Kau punya keberanian untuk menikahi Savan? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata adik kecilku yang baik, yang tidur denganku. Benar-benar tidak tahu malu. Sepertinya kau bukan pengantinnya. Tentu saja tidak. Seseorang seperti Savan, bagaimana mungkin dia layak mendapatkan garis keturunanku yang mulia? Kebangsawananmu adalah menjadi mainan seseorang. Atica, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Keluarga seperti Inta, apa yang kau anggap sebagai keluarga kaya? Bagiku, hanyalah pion. Kenapa kau layak berbicara padaku? Beberapa tahun terakhir ini belum cukup makan. Demi uang, aku bisa menjadi pengiring pengantin. Kau juga bisa. Melakukan apa? Ini adalah wilayah keluarga Inta. Sepertinya kau bersekutu dengan keluarga Inta adalah bagian dari suatu rencana. Lama tidak bertemu. Saudara tersayang. Sepertinya saudaraku masih begitu tertarik pada wanita saudaranya. Benar-benar tidak lebih dari sampah. Terperangkap oleh yang disebut lawan jenis. Atice. Yalai memberitahu kami semua tentangmu. Aku tidak menyangka seseorang yang tampak begitu garang di permukaan ternyata seorang pengecut. Sudah kubilang, zaman apa ini?
Masih bicara tentang kesetiaan? Pasti. Mereka semua punya masalah dengan otak mereka. Sepertinya, tidak semua orang bisa menjadi saudara. Akan kutunjukkan apa arti persaudaraan sebenarnya. Perlakukan Atiche dengan baik. Untuk setiap teriakan yang dia buat, aku akan menghadiahi kalian masing-masing 100.000. Kau berani datang ke sini sendirian, Atiche. Mari kita lihat bagaimana aku menyambutmu kali ini. Aku suka. The film was Hidangan pembuka translated and narrated by M Media. Apa yang kalian tunggu? Serang. Ini benar-benar menyedihkan. Bagaimana bisa aku menganggap kalian saudara? Hati-hati. Kenapa kau ada di sini? Wazi berkata, kau di sini untuk mati, Jetty. Jadi, apa kau berencana mati bersamaku? Aku. Hari ini adalah hari pernikahanku. Jika ada yang berani mempermalukanku, aku akan mengambil nyawa mereka. Bukankah kalian semua suka uang? Apa? Aticha, bagaimana kau bisa menghambur-hamburkan uang seperti itu? Sekumpulan sampah tak berguna. Hari ini adalah pernikahan Putra Inta. Pemimpin klan keluarga Inta Siapa yang punya nyali untuk tidak menghormatiku? berbicara tentang rasa hormat denganku. Memang kenapa? Keluarga Intaku memang selalu menindas orang lain. Sejak kapan orang miskin tak punya apa-apa bisa membentak keluarga Intaku? Seperti ini, memotong tangan saja tidak cukup. Aku ingin dia dibawa keluar secara horizontal. Hentikan. Kurang ajar. Berani-beraninya kau memukul putraku? Dasar sampah tidak berguna. Apa yang masih kalian tunggu? Beri dia pelajaran. Jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Dengan aku di sini, Tuan Aticha tidak akan mati semudah itu. Mariso, hanya kau? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melindunginya, Tuan Atiche? Adalah tamu kehormatanku. Aku akan bergabung dengannya membuat keributan ini. Aku akan bergabung dengannya membuat keributan. Orang tua Lunra, kau belum mati. Ayah, kenapa kita harus takut padanya? Dia bukan hanya seorang dermawan. The film was Aticha translated and narrated by adalah M tunanganku. Media. Tunangan. Aticha, bukankah kau menyukaiku? Mungkinkah itu karena dia mencoba mengambilku dengan paksa? Dia di penjara. Kau putri Lunrat yang terhormat. Bahkan tidak bisa menangani seorang pria. Bisakah kau? Sepertinya, aku benar-benar perlu memberinya pelajaran. Jika kau tidak bisa mengendalikan suamimu, aku bisa melakukannya untukmu. Kau tahu, aku juga punya kemampuan itu. Aku Mariso. Dan kau tidak bisa begitu saja menyebutkannya. Sawan, ini wilayah siapa? Serang. Tunangan, jangan bilang ini hanya dalih yang kau buat. Sepertinya hari ini, keluarga Luna dan keluarga Inta kita akan benar-benar berselisih. Keluarga Lunratku ingin melindungi seseorang adalah alasan yang cukup. Aku sudah cukup memberimu muka. Tidak ada lagi berpura-pura. Kedua keluarga ini telah bertengkar selama bertahun-tahun. Tidak ada yang akan diuntungkan. Masalahnya akan sangat besar. Atiche, apalagi yang harus dipura-purakan? Keluarga Inta sudah meracuniku. Jika bukan karena anak ini, aku sudah mati. Aku melakukannya untuk keluarga Inta. Tidak becus. Benar-benar kacau. Orang tua Luna, kenapa kau berpikir aku bisa meracunimu dengan mudah? Tanyakan pada orang bodoh ini. Aku sudah mempermainkan. Apa kau pikir aku bodoh? Kau ingin menghentikan pernikahanku? Sungguh lelukon. Apa kau tahu dengan siapa aku menikah? Kota Saban, Putri Vempat. Miranda. Sebenarnya, Putri Vempat penjahat Saban. Tamat. Aku benar-benar akan mati bersama mereka berempat hari ini. Lundat.
Bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Dengarkan baik-baik. Bersujudlah padaku beberapa kali sekarang. Dan kembalilah ke keluarga Lunratmu. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Lalu, keluarga Intaku akan datang untuk menyelesaikan masalah ini. Pergi. Ayah, tanpa Atica, tidak akan ada kita. Mereka bilang, bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menekan ular lokal. The film was translated and Siapa tadi yang narrated by bilang? M-Media. Bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menekan ular lokal. Tuan Vempat. Kau juga melihatnya kan? Keluarga Lunrat ini datang ke sini untuk mengganggu pernikahan kita dan punya keberanian untuk mengatakan naga yang kuat pun tidak bisa menekan ular lokal. Lunrat, Vempat salah satu pemimpin puncak Sabah. sepertinya ular lokal sudah terlalu nyaman. Aku tidak peduli dengan wajahku sendiri. Tapi Tuan Vempat, wajahmu mewakili The film was wajah seluruh orang translated Sabah. and Jika kau narrated seorang by pria sejati, M-Media. kau akan layak untuk putriku. Memang pantas untuk putriku. Sayang sekali. Tuan Vempat, ini orang yang mengganggu pernikahan. Kau tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja, menurut aturanku. Untuk keluar dari pintu ini, dia membutuhkan 3 luka dan 6 lubang. Apa itu 3 luka dan 6 lubang? Itu bahasa gol dunia bawah. Setiap luka harus menjadi tusukan tembus. Akan ada 6 lubang. Vempat, aku tahu kau melakukan ini hanya untuk mengendalikan kota ini. Setelah pernikahan dengan keluarga Inta, keluarga Lunratku akan menjadi rintangan terbesar. Setidaknya kau tidak hidup dengan sia-sia di usia ini. Keluarga Lunratku bersedia menyerahkan semua aset kami hanya untuk menyelamatkan nyawa Tuan Atica. Vempat, ini tentang harga diri. Kau tidak bisa setuju, bocah. Memang pantas untuk putriku. Bergantung padamu. Kau ingin mengancamku? Aku tahu aku salah. Ada sesuatu. Memang kau tidak salah. Wajah Vempatku harus dibayar dengan darah. Aku berutang nyawa pada Tuan Atica. 6 lubang ini, aku Lunrat akan menerimanya. Urusanku sendiri. Aku akan menanganinya sendiri. Nah, itu baru benar. 3 luka 6 lubang. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Siapa yang melepaskan siapa? Masih harus dilihat. Sungguh keterampilan yang elegan. Kupikir kau bisa menjadi yang terbaik di Saban. Kau tampak seperti seseorang yang punya akal, tapi kau hanyalah seorang bodoh yang tidak bisa membedakan benar dari salah. Tuan Atica, kau sebaiknya kurang bicara. Jika tidak, nyawamu dan nyawa ayahmu tidak akan cukup untuk mengganti. Aku juga. Siapa Kuisang bagimu? Mantan kakak laki-lakiku. Vampat. Sawan berurusan dengan Kuisang, juga untuk rencanamu. Kau tidak bisa menyalahkannya untuk ini. Masalah The ini film juga was menyangkutmu. translated Anak kecil. and narrated by M-Media. Aku bersedia mendengarkanmu. Aku sudah memberimu muka. Kau masih berani mempertanyakanku? Sepertinya kau benar-benar sarang ular bludak. Sekumpulan sampah. Orang tua, aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku. Tapi hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Miranda. Pelan-pelan. Aku cukup mengagumi anak ini. Ayah, Putri Vampat Miranda. mundur. Yang ini seorang ahli. Ini pertama kalinya aku mendengar kau mengatakan hal seperti itu. Ini juga pertama kalinya seseorang mampu menahan pukulan dengan 5/10 kekuatanku. Sebelum melawanku, orang-orang yang bicara besar, tidak ada satupun dari mereka berjalan keluar. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang bertahan sebanyak ini melawan Miranda. Begitu banyak gerakan. Wanita, tetaplah wanita. Langkah selanjutnya, apakah kau akan menjambak rambut? Kau ini manusia atau bukan? Sepertinya ada cukup banyak pria yang menderita di tanganmu. Aku tidak punya masalah denganmu. Jangan menghalangi jalanku.
Saat bos Basha keluar, dia tidak mungkin hanya membawa seorang wanita kan? Aku kalah. Panggil yang lainnya. Baiklah, kalau begitu. Mari kita selesaikan masalah ini. Aku bisa membuktikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Kau menghormatiku tadi. Sekarang aku akan menunjukkan rasa hormatku padamu. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Kita berjabat tangan. Berjabat tangan. Apa yang bisa diwakili oleh itu? Untuk saling memahami. Aku mengagumi Tuan Ati-chan. Mari lupakan masalah ini. Lupakan saja. Ayah mertua, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak peduli apapun. Kau masih berpikir kau belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Tuan Pempat berbicara. Kau berani mempertanyakanku? Cepat akui kesalahanmu. Aku salah. Kayaknya. Safan, apa ini? Wacai tidak berguna. Kamu menjauh. Pernikahan itu digagalkan. Tepat di tempat kejadian. Kapan aku pernah dipermalukan seperti ini? Tunanganku membantu pria lain. Katakan padaku. Wacai, kau menyuruh kami mengawasi orang-orang di sekitar Atice. Pria bermata satu itu sendirian sekarang. Dimengerti. Keluar. Aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Kau masih agak berguna. Aticha seharusnya menyukai seseorang seperti Mariso kan? Bersih, cantik. Seorang gadis bermata satu. Mengapa kau berpakaian begitu bagus? Apa yang sedang kau coba lakukan? Atika sudah kembali. Kalau begitu pergilah mencarinya. Kudengar. Kalian berdua adalah teman masa kecil. Kamu juga melihatnya. Aticha sangat kuat sekarang. Jika kamu berani menyakitiku, dia tidak akan melepaskanmu. Begitu kuat. Benarkah? Aticha si brengsek itu belum menyentuhmu kan? Biar kau merasakan rasanya seorang pria. Apakah dia yang kuat? Atau aku? Kau sangat menyedihkan. Tidak heran Atice, setelah bersamamu begitu lama, sama sekali tidak punya ide. Kalian beri dia pelajaran. Lalu pukul dia terlebih dahulu, telanjangi dia, dan buang dia ke jalan. Kalau begitu mari kita lakukan. Aticha, apakah kamu akan tidak menyukaiku? Mataku sangat jelek. Aku akan mencarikanmu mata. Aku ingat dulu. Kau yang melumpuhkan anggota tubuhku kan? Atice. Tidak. Itu adalah perbuatan bajingan Savannah itu. Kau harus menyampaikan keluhanmu kepada orang yang tepat. Tolong jangan salahkan ini pada adikmu. Tapi aku ingat dulu. Kau bilang kau ingin melakukan ini. Sejak lama. Kau pantas mati. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak punya pilihan. Tolong lepaskan aku. Aku memohon padamu. Seperti ini dulu. Jika kau melepaskanku, aku bisa menyetujui persyaratan apapun. Jika kau ingin hidup itu sederhana,
Aku akan meminjam sesuatu darimu. Lepaskan saja aku. Aku bisa memberikanmu apa saja. Itu yang kau katakan. Lupakan saja, mereka semua menertawakanku. Sembuhkan matamu. Jangan biarkan mereka tertawa. Atice. Perlindungan klub malam Osan. Kau Atice? Akhirnya aku menemukanmu. Sobat, aku belum selesai bicara, dan kau memukulku begitu keras. Cepat, bawa Ani, dan pergi dari sini. Ini tidak sederhana. Saudara, mungkinkah wajah itu? Saudara, aku akan membalas dendam untukmu. Apa hubungan Osam denganmu? Kau tidak pantas menyebut nama saudaraku, pembunuh. Seperti yang diharapkan, Safan. Rencana yang bagus. Kalian semua tahu apa yang kalian lakukan? Atice, saat kau menjaga tempat itu untuk menghemat uang, membunuh saudara-saudara kita dengan brutal, ini kau harus mati. Kalian semua telah ditipu oleh Safan. Semua ini adalah konspirasi Safan. Saudaraku tidak kekurangan uang dan wanita, dan dia baik kepada saudara-saudaranya. Bagaimana bisa dia menyakiti kita? Safan tidak seperti yang kalian pikirkan. Saudara-saudara, kita tidak perlu mendengarkan perkataan manisnya. Bunuh dia. The Balaskan film dendam was orang-orang yang kita translated cintai. and narrated by M. Media. Apa yang telah kau lakukan pada kami? Aku ingin kalian mendengarkanku. Bunuh aku jika kau mau. Jangan mempermalukan kami di sini. Saudara, mengapa kau memiliki foto saudaraku? Mereka adalah saudara-saudaraku. Aku menyimpan mereka bersamaku. Untuk melihatku membalaskan dendam mereka. Aku masih tidak percaya padamu. Seperti yang kau katakan. Safan kaya dan berkuasa. Kenapa dia menyentuh orang-orang sepertimu? Lihat. Aku sangat mampu menghabisimu. Jadi kenapa aku tidak melakukannya? Aku tidak meminta maaf padamu. Tapi beri aku waktu. Dan aku akan memberimu penjelasan. Ingat, saudaraku mengawasi kalian. Darah dibalas dengan darah. Jika obat ini benar-benar ajaib seperti yang kau katakan, mengapa kau tidak meminumnya sendiri? Ini adalah eksperimen yang dilakukan kekaisaran, menggunakan banyak sekali nyawa. Kau tidak perlu mempertanyakan kekuatannya. Adapun kenapa aku tidak menggunakannya? Atice. Apa? Apakah sifat Atice telah berubah? Dia bahkan tidak menyayangi saudara-saudaranya sendiri.
Aku tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. Aku tidak tahan. Hanya sedikit Aticha. Apa masalahnya? Kau tahu pendukung baru Aticha adalah Vampat. Atiche. jika Vampat hilang, maka Aticha akan menjadi ikan asin di atas talena. Bahkan ayahku kuat. Takut pada kekuatannya. Aku. Kau lupa, dia hanya memiliki seorang putri yang menjaganya sekarang. Apa kau bilang? Wanita itu bukan tandingan Wachai sekarang? Lakukan dengan baik, aku akan menunggu kepulanganmu. Aku tidak sabar. Aku akan menagih beberapa bunga sekarang. Atiche, kau ingin berurusan dengan keluarga Inta? Kembali ke kota Sabah. Siapkan orang-orang. Ya. Ayah, mundur. Orang ini tangguh. Mundur. Pintunya ada tepat di belakangmu. Kemana kita bisa mundur? Safan, apakah kau sudah tumbuh sepasang? Membuat masalah di sini? Orang tua, beraninya kau melakukan ini padaku? Memutuskan pertunangan dengan keluarga Inta, di mana kau tinggalkan harga diri? Keluarga Inta? Keluarga Inta yang kecil. Di mataku mereka bukan apa-apa. Lalu kenapa? Apakah kau ingin menikahi keluarga Inta? Hanya saja, keluarga Inta menguntungkan itu saja. Lihat dirimu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kau lakukan? Miranda bisa menghadapi 100 pria. Kau ingin menyentuhnya? Jadi dari awal, kau ingin mempermalukan keluarga Inta. Terus kenapa? Ini sedikit, terlalu meremehkan keluarga Inta. Wachai, pria ini adalah teman dekat Atiche. Bunuh dia. Atiche akan keluar sendiri. Atiche. Miranda. Wachai. Wanita ini, jangan rusak dia untukku. Aku harus mencobanya. Tunangan ini. Apa kau baik-baik saja? Hati-hati. Kamu ini apa? Hanya kekuatan kasar. Wanita sepertimu. Aku Safan belum mencicipi. Otot-otot kecil ini. Aku tidak tahu. Bagaimana keadaan di tempat lain? Atiche. Aku sudah memesan makanan dan minuman. Kita harus pergi makan di luar hari ini. Ada banyak makanan di rumah. Akan basi jika tidak kita makan. Lagi pula, tidak baik terbiasa dengan makanan mewah. Aticha, kau putuskan. Tenanglah kalian berdua. Kalau begitu kalian berdua pergi maka. Ahli nomor 1 kota Sabah. Mawar merah. Bagus. Awalnya, aku mempertimbangkan pernikahan dangkal kita. Demi pernikahan dangkal kita, aku masih memikirkanmu. Sekarang, tidak perlu lagi. The film was translated and Bajingan. narrated by M Media. Apa yang telah kau lakukan padanya? Aku tanda tanya. Aku hanya membantunya memenuhi keinginan kecilnya. Balas dendam. Bukan manusia atau hantu. Aku sedang berbicara denganmu, Atiche. Dulu kita bersaudara. Jangan khawatir. Setelah aku menghabisimu, aku akan merawat dengan baik orang tuamu. Aku khawatir kau tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Atiche. Tidak peduli seberapa banyak aku memukulmu, kau tidak bereaksi. Sepertinya kau bukan manusia lagi. Kau tidak istimewa. Lagi pula dengan tubuh fana. Ini adalah batasanmu.
begitu kan? Apa? Apa kau berencana menggunakan tusuk gigi sebagai senjata tersembunyi? Untuk berurusan denganmu, tusuk gigi saja sudah cukup. Wajai, bunuh dia. Seekor nyamuk memakan seekor gajah. Apa yang terjadi, Wajai? Jangan membuatku takut. Jangan berteriak. Dia tidak akan menjawabmu. Tidak. Jangan main-main. Sekarang kau takut. Safan, jika kau berani menyentuh orang-orang di sekitarku, akan ada harga yang harus dibayar. Kepolosan Miranda akan ditukar dengan nyawamu. Aku tidak melakukan apapun. Jangan percaya padaku. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Karena aku tidak melakukan apapun. Atice, bisakah kau melepaskanku? Melepaskanmu? Jika kau melepaskanku, keluarga Inta akan memberimu imbalan yang besar. Safan, apa kau pikir aku hidup selama ini? Berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan besar dan kebijaksanaan luar biasa. Motivasiku untuk hidup sampai hari ini adalah untuk membalas dendam. Kumohon, berhenti memukulku. Aku adalah keluarga Inta, putra tunggal. Sebutkan hargamu. Ayahku bisa memuaskanmu. Baiklah. Aku ingin mereka kembali hidup-hidup. Atice, berhenti main-main. Berapa harga sebuah nyawa? Sebutkan hargamu. Aku Safan akan membayar. Nyawa saudaraku bukanlah sesuatu yang bisa kau beli dengan uang. Dunia macam apa ini? Uang bisa membeli nyawa. Tidak ada uang, tidak ada nyawa. The film was translated berapa? and narrated by M Media. Harga nyawamu. Katakan padaku. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak pernah berbicara dengan dua suara. Begitu kan? Kalau begitu bersujud kepada saudara-saudaraku ini sampai aku puas. Setuju. Selanjutnya, kuserahkan padamu. Lakukan apapun yang kau inginkan, apapun. Keluarga Lun Larat akan mengurusnya. Kau jalan. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Melihatmu, mengingatkanku pada putraku. Balas dendam ini, kau harus mengambilnya. Bagaimana? Anak ini hanya dimanjakan olehku. Dia berani memprovokasi Vampat. Sabah Slim dari kota Sabah. Pernahkah kau mendengar tentangnya? Terus kenapa? Aku tidak punya kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Ya. Pernah. The film was translated and narrated by M Media. Layak untuk keluarga kaya. Warisan ini bukanlah sesuatu yang keluarga biasa bisa capai. Apalagi mengambil alih warisan Sabah Slim, hanya mendapatkan dukungan Sabah Slim. Setelah itu, untuk berurusan dengan Papu, akan sangat membantu. Jangan sebut dia untuk saat ini. Ya, Luar biasa. memperhatikan sesuatu, Memang tidak mengherankan bahwa seorang pengawal di samping tokoh hebat dengan langkah ringan tapi mantap. Kekuatannya tidak kurang dari Miranda. kota Sabah masih memiliki orang seperti itu.
Dudul. Kau datang menemuiku kali ini, saudara. Apa kau sedang mengejek? Apakah aku sudah mati? Aku Vampat. Telah membawa orang yang luar biasa ke sini. Untuk berbagi denganmu, Vampat. Kau cari-cari alasan. Jangan terlalu konyol seperti itu juga. Seorang ahli bela diri Kwamela. Apa istimewanya dari orang berwajah pucat ini? Guru kami tidak menyukai TP seperti ini. Atice. Meskipun masih muda, kekuatannya luar biasa. Vampat. Aku tahu kau sangat ambisius. Sekarang aku sudah di usia senjaku. Jangan mempermainkanku. Ayo pergi. Tunggu. Tidak tahu berterima kasih. Kekuatan internal yang begitu kuat. Kedengarannya bagus. Kau mengundang seorang ahli. Jadi itu preman yang kau sewa. Sabaslim. Tangan kananmu kan? Jika kau tidak bermain dengan kenari ini selama sehari, kau merasa hampa. Apa yang aneh tentang itu? Kacang kenari ini adalah harta karun yang diberikan kepada guru oleh Papu. Selama guru memegangnya, tubuhnya akan The merasa film was lebih baik. translated and narrated Apa yang kau by tertawakan? Media. Aku menertawakan kesombonganmu. Mengira racun. Untuk obat mujarab. Orang gila. Jangan bicara omong kosong. Kau tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Tetapi selama kau membuka kenari ini, kebenaran akan terungkap. Itu akan jelas. Kenari emas ini adalah harta langka. Bahkan truk pun tidak bisa menghancurkannya. Bagaimana bisa dibuka dengan begitu mudah? Aku bisa membunuh seekor sapi dengan satu telapak tangan. Tapi lihatlah kenari itu. Sama sekali tidak rusak. Itu karena kungfumu tidak cukup baik. Di seluruh kota Syabah, tidak ada yang berani mengatakan Kwamelaku kungfunya tidak cukup bagus, jika itu masalahnya. Bagaimana ini mungkin? Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Hanya karena tidak ada seorang pun di Sabah. Bukan berarti tidak ada seorang pun di dunia ini. Lihat baik-baik, apa ini? Serangga ini memakan secara eksklusif esensi vital hewan. Ketika seseorang mendekatinya, ia melepaskan racun. Itu sebabnya kau merasa nyaman ketika kau menyentuh kenari. Tidakkah kau merasa aneh, Tuan? Bahwa meskipun tidak memiliki gejala, tubuhmu semakin memburuk. Ngomong-ngomong, guru memang benar bahwa sejak kau mulai bermain dengan kenari itu, kulitmu menjadi lebih buruk. Sungguh orang yang aneh. Bantu aku menyingkirkan racun ini. Aku hanya seorang penipu, seorang pria tampan, bukan seorang dokter. Kau seharusnya membiarkan alam mengambil jalannya. Ayo pergi. Aku minta maaf atas pelanggaran barusan. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Minggir. Kau orang yang penting. Keterikatan semacam ini tidak baik, bukan? Kwamela. Dijuluki tak tergoyahkan seperti gunung. Bergantung pada kuda-kuda yang kokoh ini. Kau berbicara dengan sopan. Tetapi pada kenyataannya, kau ingin memaksa kami untuk tinggal. Aku tidak berani. Tolong anak muda. Ulurkan tangan. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kau bisa menahanku di sini. Siapa kau? Bagaimana kau melakukan itu? Semua orang mengatakan kemampuanmu kurang. Sekarang kau percaya padaku. Selama kau bersedia membantu, aku akan memberimu dukungan penuhku. Dukungan penuh. Ku dengar bahwa aku bisa mendapatkan warisan ini. Itulah kenapa aku datang. Ini bisa dinegosiasikan. Mari kita urus masalah penting dulu. Sabaslim, kau sungguh seorang operator yang cerdik. Kau menginginkan sesuatu secara cuma-cuma. Anak muda, jangan mengatakannya sekeras itu. Aku berkata, akan ada hadiah yang besar. Begitu kan? Apa yang kuinginkan mungkin akan menghancurkan seluruh keluargamu. Aku Sabaslim, mungkin tidak maha kuasa. Tetapi jika kau pikir kau bisa dengan mudah menghancurkanku, kau sedang bermimpi. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku ingin janjimu. Janji apa? Aku ditakdirkan untuk melawan Papu.
The film was Kalau begitu, translated aku juga and berharap Sabah Slim narrated by berdiri Amnesia. bersamaku. Anak kecil. Kau baik-baik saja? Memprovokasi Jinx itu. Bukan urusanmu. Katakan saja, apakah kau setuju atau tidak? Kwamela, barusan, kau juga melawannya. Bagaimana perasaanmu? Aku khawatir 10 diriku tidak sebanding dengannya. Dia menginginkan hidupku dan kekayaan keluargaku. Selama kau membantuku Sabah Slim, hidup selama 2 tahun lagi. Selama 2 tahun ini hidupku adalah milikmu. Setuju. Selesai. Kekuatan ini, aku sudah lama tidak merasakannya. Jangan terlalu bersemangat. Ini hanyalah solusi sementara. Untuk benar-benar menyembuhkan penyakitmu, kau masih membutuhkan ginseng berusia 1000 tahun. Apa? Ginseng 1000 tahun? Itu sesuatu yang sangat langka. Maka kau hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Anak muda, apa kau tidak mempermainkanku? Mempermainkanmu. Kata-kata kosong. Kau ingin aku mempercayai sebuah janji. Sabah Slim, kau telah mencapai posisi ini hari ini. Cara pertahanan dirimu berada di luar jangkauan orang biasa. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sangat sederhana. Beberapa hari ke depan ini, aku akan memberimu makan dengan darah esensiku. Dan kau perlu menunjukkan pendirianmu yang sebenarnya. Mungkinkah? Apa kau menyuruhku untuk secara terbuka menantang Papu? Seperti yang semua orang tahu, 3 raksasa kota Sabah. Tatsumi adalah juru bicara Papu di kota Sabah. Aku ingin kau berbalik melawan Tatsumi. Anak muda, kau terlalu muda. Kau tidak tahu bahaya dunia ini. Sekali ini selesai, tidak ada jalan untuk kembali. Hidupku diberikan kepadaku oleh orang lain. Katakan saja, apakah kau bisa setuju atau tidak? Baiklah, hidupku ada di tanganmu. Besok, aku akan mengadakan perjamuan untuk menjamu Tatsumi. Ini ginseng 1000 tahun. Mariso memintaku untuk membawakanmu. Ginseng sangat mahal, bagaimana bisa kau kehilangannya? Kaulah penyebabnya. Jika bukan, karena kau mengganggu pernikahan Safa, bagaimana bisa kau sebodoh ini? Sampai memprovokasi Vampat itu? Dosa putramu sangat keji. Dan kau juga tidak bersalah. Bocah. Jangan berpikir hanya, karena ini bukan desa Wa, aku tidak bisa menyentuhmu. Jangan lupa. Kau masih punya keluarga di desa Wa. Kau ingin mengancamku. Ya. Hanya dengan ginseng jelek ini. Kau pikir kau bisa membalikkan keadaan? Hidupku diberikan kepadaku oleh orang lain. Sabah Slim setuju untuk menemuimu, bocah. Setelah aku menyelamatkan Sabah Slim, berjalan keluar dari pintu ini akan menjadi kematianmu. Tuan Sabah Slim, halo. Kudengar, Anda memiliki ramuan awet muda. Apa ini? Ini adalah ramuan yang diteliti dan dikembangkan oleh kekaisaranku setelah berkali-kali percobaan. Jika Anda menyuntikkannya ke tubuh Anda bisa langsung mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Lalu bagaimana? Anda bisa membuktikannya, Tuan Sabah Slim? Aku sudah lama mendengar bahwa bawahanmu, Kwamela, memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Bagaimana kalau begini di matamu? Bagaimana kemampuan bela diriku? Langkah kaki goyah. Tubuh ini kosong di dalam. Hanyalah sebuah tempurung berjalan. Jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan tempurungku yang tak berharga ini, kau hanyalah badut belaka. Baiklah. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa badut yang sebenarnya.
Bagaimana ini mungkin, Tuan Sabaslim? Anda juga sudah melihatnya. Selama Anda menyukai saya, suntikan ramuan ini. Anda juga bisa menjadi sangat kuat seperti saya. Di dunia ini, bisa-bisanya harta karun seperti itu ada. Harta karun apa? Aku juga ingin melihatnya. Vempat. Balaskan dendam putraku. Dan siapa gerangan ini? Anjing liar dari di sawah. Kau, apa yang kau lakukan di Sabah? Setelah aku membantu Sabaslim mendapatkan kembali masa mudanya, kau akan menjadi orang pertama yang kuhadapi. Sabaslim, jangan bilang kau sudah melupakan perjanjian kita? Tentu saja aku ingat. Tapi jika ramuan ini benar-benar seefektif ini, dan tuntutanmu sangat berbahaya, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin balas dendam atas putraku. Bunuh dia. Jika The kau film was translated menginginkan and kekayaan dan narrated kekuasaan, by M-Media. aku bisa memuaskanmu. Tuan, jika Anda menyuntikkan ramuan ini, Anda bisa mencapai efek yang sama. Itu jauh lebih baik daripada 30 tahun pelatihan keras saya, karena kau berkata begitu. Aku sudah membuat keputusan. Tunggu. Bocah, kapan giliranmu untuk berbicara? Seseorang. Buang dia keluar. Kau bahkan belum menyembuhkan penyakit Sabaslim. Dan kau sudah memberi perintah. Bermulut tajam. Baik. Aku akan membantumu membersihkan nanti. Aku akan menunggu. Sabaslim. Ginseng berusia 1000 tahun ini, aku menemukannya untukmu. Menarik kembali perkataanmu sekarang. Bukankah itu tidak baik? Ginseng berusia 1000 tahun ini, aku masih bisa membelinya. Sebutkan hargamu. Pikirkan baik-baik. Apakah kau ingin mempercaya benda ini di tangan ginseng berusia 1000 tahun yang asli? Atau sebotol ramuan yang tidak diketahui asalnya? Kuamlah berkata, kekuatanmu seimbang. Ini membuatku sulit untuk memilih. Begini saja, kalian berdua bertanding. Biarkan kekuatanmu berbicara sendiri. Baiklah. Tidak masalah. Sabaslim. Biar ku beritahu, aku paling benci pengkhianatan. Hari ini, akan kutunjukkan padamu. Dasar beranda, jangan sembunyi kalau punya nyali. Datang dan tangkap aku jika kau bisa. Kau. Tikus pengecut. Aku lihat kau hanya punya kemampuan segini. Apa? Hanya itu yang kau punya? Yang kau punya hanya fisik yang kuat. Tapi tidak punya dasar kungfu. Bagaimana menurutmu? Atisha memang tangguh. Tapi kami tidak sedang memilih bawahan. The film Lihat was penampilan Inta. translated and narrated by Jika kau punya fisik M-Media. seperti itu, akan jadi seperti apa? Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku umumkan, aku akan bekerja sama dengan Inta. Sudah kuduga. Tidak ada yang akan menolak. Fisik yang kuat. Bersiaplah untuk pertarungan. Sabaslim. Kerjasama yang menyenangkan. Kakimu hancur. Atice, apa yang terjadi? Hanya beberapa trik yang tidak lazim. Ragen ini hanya merangsang potensi manusia. Apa yang dipinjam harus dibayar kembali. Jika tidak bisa dibayar kembali, sama seperti kakinya, itu akan lumpuh. Alasan aku tidak melawanmu tadi adalah untuk menguras staminamu. Mari kita lihat berapa lama ramuan ini bisa bertahan. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Kau sudah menentangku. Dan aku masih harus memberitahumu, apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Ani, ayo pergi. Kawan jangan pergi. Hidupku masih ada di tanganmu. Sabaslim, aku ingat memberitahumu. Aku paling benci pengkhianatan. Kawan aku salah. Itu hanya dorongan sesaat. Pikiranku sedang kalut. Kawan, maafkan aku. Sabaslim, kau harus tahu. Tujuan datang hari ini Adalah menyuruhku memanggil Tatsumi. Daripada saling mencabit, buktikan pendirianmu. baiklah. Aku tidak ingin kau mengecewakanku untuk kedua kalinya. Salah satu dari 3 teratas sahabat Tatsumi. Sabaslim masih ada. Kenapa kau mengundangku ke pesta? Apa ini?
Berani menghalangi jalanku? Vempat juga ada di sini. Tepat waktu, mari kita bicara bersama. Setelah Sabaslim meninggalkan wilayah ini, bagaimana pembagiannya, Tatsumi? Kau dan aku tulang-tulang tua ini. Tidak kau masukkan ke dalam perhitungan IMO? Orang tua Sabaslim. Siapa yang membuatmu begitu malang tidak punya anak? Kalau begitu lebih baik kau berikan semua anak buah dan wilayahmu kepadaku. Lalu, aku akan menikahi yang muda. Punya anak dan memberinya nama keluargamu. Ini juga akan membiarkan keluarga Sabaslim memiliki simbol. Tatsumi, jangan terlalu menindas orang. Memangnya kenapa? Seorang pria yang seharusnya mati. Sekarang anak buahmu. Berapa banyak dari mereka yang mendengarkanmu? Aku tidak takut untuk memberitahumu. Tahun lalu, saat perayaan ulang tahunmu yang ke-60, aku mulai menyuap anak buahmu. Tatsumi. Jadi ternyata kacang yang Papu berikan padaku di pesta ulang tahunku ada masalah. Aku mengagumimu untuk ini. Bahkan hadiah besar dari lawanmu. Kau berani menerimanya. Mati demi harga diri menderita seumur hidup. Kuamela. Tampar mulut. Kau juga ingin menamparku? Aku tidak takut untuk memberitahumu. Yang berdiri di belakangku sekarang adalah bos Papu. Berani menyentuhku. Sebaiknya kau pikirkan konsekuensinya. Hidup beberapa hari lagi juga merupakan keuntungan bagiku. Napas ini, aku tidak bisa menelannya. Kuamela. Orang tua, kau benar-benar tidak ingin hidup. Tidak khawatir sama sekali. Apa yang harus dilakukan Kuamela ini? Sepertinya dia bukan tandingan orang itu. Gerakan Kuamela sangat hebat. Pasti tadi, dia menerima pukulan Inta secara langsung dan terluka parah. Sepertinya selain kau, hanya Putri Vempat yang bisa bertarung. Tatsumi. Bahkan jika aku mati, sebelum aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup enak. Orang tua, aku sudah muak denganmu. Mengandalkan kekayaan keluargamu, kau bertingkah seperti raja di kota. Tanpa uang, kau bukan apa-apa. Kau. Tepat sekali. Hari ini adalah hari kau berbalik melawanku. Ambil saja kesempatan ini untuk mengirimmu ke surga lebih awal. Vempat. Orang tua itu akan segera mati. Kematiannya akan menguntungkan semua orang. Jangan bilang kau tidak bisa melihatnya. Kau juga seharusnya tahu hubunganku dengan Papu. Aku tidak akan membiarkan orang-orangnya tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Vempat. Sebenarnya, Papu tidak ingin sepenuhnya memusnahkan orang-orang Supa. Kalau tidak, mustahil membiarkanmu berkembang selama bertahun-tahun. Muluk-muluk. Belum menyentuhku. Itu karena aku tidak cukup penting. Sepertinya kau tidak sebodoh Papu. Dua mata-mata yang Papu tempatkan di sisiku kemarin telah kutangkap. Bagaimana kau tahu? Mungkinkah aku tidak bisa menanam mata-mata di sekitar Papu? Bahkan jika kau tahu rencana kami, lalu kenapa? Hanya kau, seorang lelaki tua yang sekarat, dan seorang mantan anjing liar. Bagaimana kau bisa melawan Papu? Apakah kita bisa menang atau tidak? Kita harus bertarung untuk mencari tahu, tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu aku akan memberimu sebuah peringatan hari ini. Hanya dengan kekuatan kecilmu ini, kau berani menantang bos? Atica, cepat bantu dia. Aku tidak menyangka Vempat sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sampai jumpa lain waktu. Entah kau yang mati, atau aku yang binasa. Beri aku satu lagi. Tidak mungkin. Tuan tunggu. Tatsumi hanya ngenge. Tian Papu. Tanpa dia, orang lain akan menggantikannya.
Selain itu kita membutuhkan seseorang untuk menyampaikan informasi. Kawan, sekarang aku sudah menjelaskan pendirianku, aku dan Papu. Bagaikan api dan air. Hidupku. Kawan, ginseng ini sangat berguna. Kita. Tunggu di sini, paman akan segera datang. Brian keponakan Paku. Kau tukang pijat baru? Ya, Paman, ini adalah terapis pijat terbaik di seluruh desa Wa. ini Papu. Kenapa dia terlihat seumuran denganku? Apa dia benar-benar yang terbaik? Kita akan segera tahu. Brian, aku haus. Pergi BR siap-siap, ya. Mulai, Ya, coba kulihat. Yang terbaik dari desa Wa. Terbuat dari apa dirimu? sekarang kesempatan kita. Tapi firasatku mengatakan untuk tidak membunuhnya. Bos, apakah tekanannya baik-baik saja? Ya, Meskipun tulangku merasakan ini. Renta. Mengapa otot di bawah kulitku begitu kuat dan bertenaga? sobat. Keterampilanmu bagus. Buta sejak lahir. Jadi, lebih baik dari yang lain. Kata yang bagus. Kerja keras membuahkan hasil. Kau akan menjadi seseorang. Dan itu dengan menggunakanmu sebagai batu loncatan. Paman, The film airnya was sudah datang. translated and Cepatlah, narrated aku by tidak M. bisa Media. menahannya lebih lama lagi. Bos, kenapa kamu tidak minum air dulu? Kau lakukan apa yang kau lakukan. Apa yang terjadi? Nyaman. Maksudku bau darah di ruangan ini. Kenapa begitu kuat? Aku mengerti. Ini adalah transfusi darah. Selalu dikabarkan bahwa orang asing kaya bergantung pada tawanan, anak laki-laki dan perempuan muda untuk menyediakan darah segar setiap hari. Transfusi darah menggunakan metode ini untuk mencapai tujuan awet muda. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Paman, apa kau masih haus? Pergi keluar. Sobat, lihat. Fisikku bagaimana? Tubuhmu. Aku tidak begitu mengerti. Tampaknya berotot. Tapi ototmu tidak bisa menopang tubuhmu. Kau, orang pertama yang berani mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku tidak berani menyembunyikannya. Sayang sekali. Aku punya seorang teman lama. Dia bisa saja membantuku membangun kembali tulang-tulangku. Tapi dia menolak membantuku. Apakah karena kamu tidak menawarkan cukup uang? Jadi dia tidak mau membantumu? Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang bukan masalah bagiku. Teman lamaku sangat keras kepala. Meskipun itu ditentukan oleh takdir, aku tidak punya keberuntungan untuk menentang takdir. Terlalu mendalam, aku benar-benar tidak mengerti. Tapi, setiap orang untuk dirinya sendiri. Kutukan surga dan hukuman bumi prinsip ini, aku masih mengerti. Jadi, dia meninggal lebih awal. Dan aku sekarang hidup dengan baik. Bos memang luar biasa. Di sini, Paman, ini tidak baik. Berapa umurmu? Panik karena hal yang tidak penting. Di dalam rumah, seorang pria berpakaian hitam masuk. Itu bukan rumah kita. Apa yang hilang? Beli saja lagi. Hanya saja orang itu menemukan waduknya. Bagaimana dia bisa masuk? Bukankah kita baru saja pergi mengambil air? Dia mengikuti kita. Kami baru menyadari satu orang hilang. Ketika kami berbalik cepat dan pergi. Tidak berguna. Orang itu terluka. Dia pasti tidak bisa lari jauh. Sesuatu terjadi di rumah. Aku akan menyuruh sopir datang dan membawamu kembali. rencananya selesai. The film was translated Sekarang mari kita and lihat anjing tua narrated ini. by M. Media. Bagaimana dia akan menangani ini? Ayo. Pria buta kecil sekarang. Aku akan membawamu ke toko. Mohon jaga aku seorang pria buta. Sama-sama. Jika kau tidak buta, kau tidak akan mengenaliku. Nasibmu akan sama dengan nasib sopir itu. Tapi aku tidak buta. Aticha, bagaimana bisa itu kau? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Aku bosmu.
Bukan urusanmu. Aku sudah menduga sebelumnya bahwa kamu dan Famfa, dia sama sekali bukan ayahmu. Ayah macam apa? Menggunakan putrinya sendiri sebagai pengawal? Aku bukan putri Famfa. Famfa tahu aku akan pergi ke sana malam ini. Tidak ada alasan dia akan membiarkanmu datang dan melakukan ini. Jadi malam ini, kamu bertindak sendiri. Aku akan bertanggung jawab ketika aku kembali. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, sulit bagiku untuk membantumu. Bantu aku? Famfa bilang dia juga akan membantuku. Tapi, aku sudah menunggu selama 10 tahun. Tapi setidaknya kamu tahu tentang perseteruan antara aku dan Papu. Jika aku bisa membantumu di sepanjang jalan, kenapa tidak? Aku mencari saudaraku. Aku berencana untuk menyelamatkannya hari ini. Tapi, aku bahkan tidak bisa mendekati tempat itu. Aku bisa membantumu. Mengandalkan pria lebih buruk daripada mengandalkan diriku sendiri. Malam ini, aku tahu kelemahan Papu. Kau berani mendekati Papu sendirian? Itu berarti kau punya nyali. Untuk sekarang, aku akan mempercayaimu kali ini. Sepertinya, kamu tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Aticha, lihatlah koran tidak bermoral ini. Betapa mengerikannya itu, bagaimana bisa menjadi pria simpanan. Apa masalahnya? Biarkan mereka bicara. Itu tidak benar. Aku sangat marah. Aneh. Pagi-pagi sekali, menggoda tunangan orang lain. Bukankah itu agak berlebihan? Tidak terlalu bagus. Bagaimana? Apakah ada berita? Selesai. Undangan Papu sudah tiba. Paman, kau bilang Aticha ini. Bagaimana jika dia tidak datang? Brian, orang-orang hidup di dunia ini, mereka membawa kekasaran. Kau pikir, jika kau adalah seorang laki-laki simpanan, sekarang ada kesempatan tepat di depanmu. Apa yang akan kau lakukan? Maka aku pasti akan melepas topi ini. Bukankah begitu? Jadi Atiche pasti akan datang. Keluarkan. Tidak mungkin, kenapa begitu ketat? Seperti yang diharapkan dari seorang laki-laki simpanan, melakukan pekerjaan wanita di rumah ya. Masuk. Gelang ini memiliki aura negatif yang begitu berat. Bukankah sesuatu akan terjadi jika aku menyentuhnya? Aku tidak terlalu akrab dengan etika di sini. Tidak berguna. Sangat gugup, bahkan tangan gemetar. Papu memang unik. Menerimaku di tempat seperti ini. Sepertinya, dia benar-benar tidak menganggapku serius. Aku hanya tidak suka tempat asing. Bicara. Kalau begitu akan kukatakan. Mariso, kau terlalu serakah. Bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menekan ular lokal. Desa Wa sekarang milik keluarga Lunratku. Keluarga Lunratku, nafsunya juga tidak besar. Seberapa banyak yang bisa kami makan? Kami akan makan sebanyak itu. Benar-benar wanita yang luar biasa. Sepertinya kau memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku. Apa yang ingin kau lakukan? Aku bisa membantumu menelan seluruh desa Wa. Sebutkan saja persyaratanmu. Aku butuh keluarga Lunrat untuk memberiku dukungan finansial. Berapa banyak? 50%, Tidak mungkin. 40%. Keluarga Lunrat kami tidak ingin berjalan ke sarang singa. Aticha, apa yang kau tunggu? Ayo pergi. Seperti yang diharapkan Tuan Atiche. Dia orang yang selama ini kucari. Aticha, apa kau menentangku? Aku bilang aku ingin berbicara dengan bos. Aticha, jangan lupakan tempatmu.
Aku bilang aku ingin. Kau sekarang tidak mematuhi perintahku? Aku bilang aku ingin berbicara dengan Papu. Benar. Jangan merusak kesenangan semua orang. Begini saja, aku akan menunggumu di luar. Sekarang tidak ada yang akan mengganggu kita. Aku sangat tertarik dengan proposalmu barusan. Aku suka bernegosiasi dengan orang-orang ambisius sepertimu. Aku selalu memiliki ini, perasaan déjà vu denganmu. Mungkin ini yang mereka sebut, terasa seperti teman lama dari pertemuan pertama. Ya, terasa seperti teman lama sejak pertemuan pertama. Jadi kau masuk. Itu membuat segalanya lebih mudah. Sepertinya saudara, kau juga seorang pria yang penuh gairah. Atice, tawaran itu yang kubuat sebelumnya adalah untuk Mariso. Jika itu kau, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Apa yang gratis di dunia ini? Tidak selalu yang terbaik. Aku berutang budi sebesar ini padamu. Bagaimana aku bisa membalasmu? Dulu kupikir kau Atice hanyalah seorang pembocor. Sepertinya Mariso melihat sesuatu dalam dirimu. Berarti kau punya beberapa keterampilan. Teri kecil punya dunia sendiri. Tetapi, bahkan teri kecil membutuhkan harga diri mereka. Aku semakin menyukaimu. Siapa kau? Orang yang akan mengambil nyawamu. Aku jelas memukul luka lamamu. Kenapa kamu masih bisa bergerak? Jika aku tahu itu kelemahan, aku akan melindunginya. Kau di sisi lain. 4 titik vitalku. Bagaimana kau tahu tentang itu? Jadi kau tidak buta. Sekarang kau tahu apa? Sudah seperti teman lama bukan? Setelah semua rencana ini, dendam apa yang kau The punya film was terhadapku? translated and Papu. narrated by M Media. Terlihat familiar? Sepertinya, kau telah mewarisi warisan Supa. Tapi kau masih tidak bisa mengalahkanku. Suara apa itu? Biarkan aku masuk. Papu, tidak mungkin menyerang Atice kan? Bos tahu batasnya. Dia hanya mengajari Atice pelajaran. Biarkan aku masuk. Jangan membuatku memukul seorang wanita. Atice, sekarang tidak ada yang bisa mengganggumu. Kau harus menang. Atice, kau memiliki tubuh yang kebal, dan aku memiliki tubuh yang tidak bisa dipatahkan. Ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita harus bertarung bagaimanapun juga. Atice, pikirkan tentang itu. Kita tidak benar-benar memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Benarkah? Sebenarnya, itu juga sepertinya benar. Benarkah? Kita masih bisa bekerja sama. Sekarang ini benar-benar aliansi yang kuat. Aku mengenalmu. Begitu mudah dan sudah begitu jahat. Ani, kali ini kamu yang mendapat pujian. Jadi ini adalah tubuh aslimu. Sudah kubilang, tulangmu tidak bisa menopang tubuhmu. Aku akan membiarkanmu menghadapi takdirmu. Kenapa kau keluar dari sini? Mari kita bergegas. Bagaimana jika anak buah Papu menyusul? Jangan khawatir, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Brian seharusnya memikirkan tentang bagaimana cara menggantikan Papu. Paman, aku tidak pernah mengira kau begitu hati-hati sepanjang hidupmu. Akan dikeluarkan oleh seorang pun. Seperti itu. Tolong aku. Miranda, apa yang kau inginkan?
Aku berjanji pada ayahku, siapapun yang menyelamatkan saudaraku, aku akan menyerahkan diriku padanya. Aku tidak butuh. Tidak butuh. Apakah kau menginginkannya atau tidak itu urusanmu? Apakah aku memberikannya atau tidak itu urusanku? Tolong. Mungkinkah kau melakukan ini? Karena sedikit kasih sayang, ekspresimu, seperti kau hanya menyelesaikan tugas. Untukku, semuanya adalah tugas. Miranda, aku selalu berpikir kau dingin. Aku tidak menyangka kau menjadi orang seperti ini. Untung aku sudah mengawasimu. Kau menjaga diri dari siapa? Ini rumahku. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Sebenarnya kau berdua tidak cocok untuk Atica. Kenapa? Kenapa? Alasannya sederhana. Dengan kekuatan Atica, hanya aku yang bisa menahannya. Bahagia lagi. Kenapa aku selalu terbangun pada saat-saat penting dalam mimpiku?